Shalom, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarmu hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita memulai dengan doa. Doa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Sebelum melanjutkan materi, Ibu akan bertanya, siapa yang masih ingat dengan materi kemarin? Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bentuk puisi bebas. Tetapi apakah anak-anak sudah mengerti apa itu puisi? Nah, saat ini Ibu akan menjelaskan apa itu puisi, definisi puisi. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan yang pertama, mengidentifikasi unsur-unsur pembangun puisi yang akan Ibu bacakan. Yang kedua, menyimpulkan unsur-unsur dan makna teks yang akan Ibu bacakan juga. Disimak ya anak-anak. Hujan Bulan Juni, karya Sapardi Djoko Damono. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapuskannya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Nah, jadi pengertian teks puisi yaitu teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran atau perasaan yang mengutamakan keindahan kata-kata. Puisi juga mengungkapkan berbagai hal seperti kerinduan, seperti kegelisahan, atau pengagungan kepada sang khalik yang kamu ungkapkan dalam bahasa yang indah dalam bentuk karya sastra yaitu puisi. Nah, jadi untuk menentukan unsur-unsur pembentuk puisi, yang pertama ada majas dan irama. Apa itu majas ya? Nah, majas adalah bahasa kiasan yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembacanya. Salah satu majas yang terdapat dalam puisi Hujan Bulan Juni adalah majas personifikasi yang memandikan bentuk tak bernyawa seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Contoh yang diperbandingkan adalah hujan. Hujan memiliki sikap tabah, bijak, dan arif. Nah, unsur-unsur yang kedua adalah irama. Apa itu irama? Irama adalah alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Fungsinya untuk memberikan jiwa pada kata-kata puisi yang membangkitkan emosi seperti marah, sedih, dan lain-lain. Irama puisi harus diekspresikan dengan lembut sebagai perwujudan dari rasa kagum dan simpati. Hal itu tampak pada kata-kata pujian yang ditunjukkan pada Hujan Bulan Juni yang bersikap tabah, bijak, dan arif. Nah, pada poin B ada kata-kata konotasi. Apa itu konotasi? Konotasi adalah kata yang bermakna tidak sebenarnya. Kata itu telah mengalami penambahan, baik itu berdasarkan pengalaman, kesan, pengimajinasian, perasaan, penyair. Contohnya pada puisi Hujan Bulan Juni. Kata hujan memiliki makna dasar air
yang turun dari langit, dan makna tambahan yaitu perbuatan baik. Kata rintik memiliki makna dasar percik air dan memiliki makna tambahan sesuatu yang kecil tapi banyak. Frasa pohon berbunga memiliki makna dasar pohon yang berbunga dan memiliki makna tambahan kehidupan yang baik. Unsur-unsur puisi. Poin C, kata-kata lambang. Lambang atau simbol adalah sesuatu seperti gambar, tanda, ataupun kata yang menyatakan maksud tertentu. Hal itu seperti yang tampak pada puisi Hujan Bulan Juni. Lambang-lambang yang dimaksud antara lain dinyatakan dengan kata-kata hujan dan bunga. Hujan sebagai lambang dari kebaikan ataupun kesuburan. Sementara bunga itu adalah lambang keindahan. Unsur-unsur puisi poin D, pengimajinasian. Apa itu pengimajinasian anak-anak? Pengimajinasian adalah kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan khayalan atau imajinasi. Dengan daya imajinasi tersebut, pembaca seolah-olah diungkapkan oleh penyair pada puisi Hujan Bulan Juni. Terdapat kalimat, dihapuskannya jejak-jejak kakinya. Pembaca seolah-olah seperti sedang melihat dengan pengimajinasian visual, yaitu jejak kaki yang dihapus. Nah, dari tadi yang Ibu jelaskan, yang pertama ada bentuk puisi, yang kedua ada pengertian daripada puisi itu sendiri. Nah, bagaimana cara anak-anak membuat puisi? Dengan mempelajari, memahami struktur unsur-unsur pembangun puisi. Tadi Ibu sudah jelaskan bahwa unsur-unsur pembangun puisi yang pertama ada irama dan majas. Poin kedua ada konotasi. Poin ketiga ada lambang. Poin keempat ada pengimajinasian. Nah, apa itu irama dan majas yang tadi Ibu jelaskan? Nah, majas dan irama adalah bahasa kiasan yang menimbulkan kesan, bunyi yang teratur dan berulang. Yang poin kedua ada konotasi. Apa itu konotasi yang tadi Ibu jelaskan? Konotasi bermakna tidak sebenarnya. Yang poin ketiga, lambang. Apa itu lambang anak-anak? Lambang yang tadi Ibu jelaskan adalah gambar, tanda, kata-kata yang menyatakan maksud tertentu. Ada juga yang poin keempat, pengimajinasian. Pasti saja anak-anak sudah mengetahui apa itu pengimajinasian. Nah, pengimajinasian adalah kata-kata yang menimbulkan khayalan atau imajinasi yang tidak sebenarnya, tetapi akan diungkapkan dan dibuat satu karya seakan-akan pengimajinasian itu menjadi benar atau nyata. Nah, setelah anak-anak telah mengetahui unsur-unsur pembangun puisi, anak-anak juga harus tahu penyimpulan atau menyimpulkan suatu isi dalam puisi. Disimak ya puisi dari Ibu. Senja di Pelabuhan Kecil, karya Sri Ayati. Kali ini tak ada yang mencari cinta. Di antara gudang, rumah tua, ada cerita tiang serta temali. Kapal
perahu tiada berlaut, menghembus diri dalam mempercaya maut berpaut. Gerimis mempercepat kelam, ada juga kelepak elang, menyinggung muram. Desir hari lari berenang, menentu pucuk pangkal akanan. Tidak bergerak dan kini tanah. Air tidur hilang ombak, tiada lagi. Aku sendiri berjalan menyisir semenanjung, masih pengap harap sekali tiba di ujung, dan sekalian selamat jalan. Dari pantai keempat, serdu penghabisan bisa terdekap. Nah, setelah anak-anak mendalami isi puisi Senja di Pelabuhan Kecil, bait yang pertama menceritakan cinta yang sudah tidak dapat diperoleh lagi. Penyair melukiskan keadaan batinnya itu melalui kata gudang, rumah tua, cerita tiang dan temali, kapal dan perahu yang tiada berlaut. Benda-benda itu semua mengungkapkan perasaan sedih dan sepi. Ada juga bait kedua menggambarkan perhatian penyair pada suasana pelabuhan yang tidak lagi kepada benda-benda yang beragam. Tetapi di pelabuhan itu turun gerimis yang mempercepat kelam. Dalam kurung menambah kesedihan penyair. Dan ada juga kelepak elang yang menyinggung muram. Dalam kurung membuat hati penyair muram. Dan desir hari lari berenang. Dalam kurung menggambarkan kegembiraan yang telah musnah atau hilangnya pengharapan. Suasana di pantai itu suatu saat membuat hati penyair dipenuhi harapan untuk terhibur. Dalam kurung menemu bujuk pangkal akanan. Nah, ada bait ketiga. Bait ketiga itu menggambarkan pikiran penyair lebih dipusatkan pada dirinya sendiri dan tidak lagi pada benda-benda di sekitar alam pantai. Dan benda-benda di sekeliling pantai pun sudah tidak dipusatkan lagi. Sekarang yang dipusatkan adalah pada diri sendiri, diri penyair itu. Sebab itu di dalam kesendirian dan kedukaannya, penyair merasakan dari pantai keempat sendu penghabisan bisa terdekap. Betapa rasa mendalamnya sedih atau kesedihan yang dialami oleh si penyair itu. Setelah menentukan unsur-unsur puisi dan menyimpulkan isi dari puisi, ada juga jenis-jenis puisi. Jenis puisi yang pertama, apa ya? Jenis puisi yang pertama ada puisi naratif. Apa itu ya anak-anak puisi naratif? Puisi naratif adalah mengungkapkan cerita atau penjelasan penyair bersifat baladah dan romansa. Yang kedua, ada puisi lirik. Apa itu anak-anak puisi lirik? Puisi lirik adalah puisi lirik yang mengungkapkan berbagai perasaan penyair. Ada susah, ada senang, ada sedih, seperti itu. Yang ketiga, jenis-jenis puisi, puisi deskripsi. Apa itu ya puisi deskripsi? Deskripsi adalah
mengungkapkan kesan terhadap peristiwa atau suasana yang menarik perhatian. Seperti itu. Materi kita telah selesai untuk hari ini, dicukupkan sekian dari Ibu. Ibu harap dan Ibu akan selalu mengingatkan kepada anak-anak Ibu bahwa belajarlah dan semangat terus mencapai cita-cita. Ingat akan selalu materi yang disampaikan oleh guru. Materi apapun harus anak-anak di rumah belajar dengan giat agar menjadi ilmu yang bermanfaat di kemudian hari. Apa yang sekarang anak-anak pelajari, kemudian hari anak-anak pun akan menuai dengan bersorak-sorai seperti yang anak-anak sekarang dan saat ini telah mengalami. Jadi ingat selalu pesan Ibu bahwa walaupun di masa pandemi ini pelajarannya seperti ini, Ibu akan ingatkan juga untuk absen, bahwa setiap tugas yang dari Ibu akan anggap hadir jika anak-anak mengerjakan tugas. Jika tidak, Ibu akan japri masing-masing WA anak-anakku agar anak-anakku semakin bertambah semangat untuk belajar dan selalu menuntut ilmu dalam keadaan masa pandemi ini. Jaga kesehatan di rumah dan tetaplah berdoa agar Yang Kuasa memberikan kesehatan bagi kita semua. Sebelum mengakhiri pelajaran materi kita hari ini, Ibu mengajak anak-anak untuk bersatu di dalam doa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa. Semoga kita bertemu di lain waktu. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih.